Selamat siang Bapak Ibu Saudari-saudari, apa kabarnya? Tentu saja luar biasa. Selamat datang dalam ibadah host online siang ini. Sebelum ibadah dimulai, kita mempunyai beberapa pengumuman. Seperti biasa, ibadah host setiap hari Minggu jam 2 siang dapat disaksikan dalam YouTube Nuraini Jire atau JKI Host Sydney. Kita juga punya grup konsel di setiap hari Senin, dapat menghubungi Pastor Benny. Hari Rabu menghubungi Pastor Donita setiap jam 7.30 malam, dengan Pastor Jeffrey jam 7 malam. Juga hari Jumat jam 7 malam dapat menghubungi Pastor Villa dan Fanny untuk di daerah yang berbeda. Kita juga punya komsel setiap hari Sabtu jam 7 malam, khususnya anak-anak muda yang ingin mempunyai komunitas di hari Sabtu. Kita juga mengencourage teman-teman yang belum beribadah komsel untuk join dalam komunitas yang ada. Untuk sekolah minggu kita juga mempunyai ibadah anak-anak setiap jam 10 pagi bersama Pastor Yohana. Kita juga mengencourage untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak dapat menyaksikan Sunday School dengan Zoom online. Doa syafaat dimulai 10.30, dapat menghubungi Pastor Nur untuk keterangan lebih lanjut. Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, buah sulung atau perpuluhan, dapat melihat akun berikut ini yang tertera di layar berikut ini. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita berdoa. Kita mau berdoa untuk persembahan dan untuk kebaktian yang akan dimulai. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati dengan setiap apa yang sudah Engkau berikan minggu-minggu ini ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Engkau juga yang memakai Tuhan apa yang kami berikan Tuhan untuk memperlebar, memperbesar pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Dan sebentar juga kami akan berdoa untuk kebaktian yang akan dimulai ya Tuhan. Dialah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menguasai setiap kami ya Tuhan, sehingga kami dapat beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Engkau ya Bapa. Berkati juga Tuhan untuk pastor yang akan membawakan ya Tuhan setiap Tuhan yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Berkati kami yang ada di rumah ya Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Mari kita beribadah kepada Tuhan kita dengan penuh sukacita. Bangkitkan sukacitamu, sebab kitab Mazmur berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya, karena itu anak-anak Tuhan, orang-orang benar, mari kita bersukacita karena Tuhan. Kita puji Tuhan kita dengan pujian ini. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Haleluya. Nyanyikan dengan penuh semangat. Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita.
Mari saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bila kita cek hati kita puji lagu ini bahwa Tuhan itu tetap setia, Tuhan itu tetap mengasihi kita biar kita terus tetap cinta kepada Tuhan. Segalapun apapun yang kita lakukan itu, Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Mari kita nyanyikan Tuhan, aku tetap cinta. Selama
Bapa, kami naikkan doa-doa syafaat kami kepada Engkau ya Bapa. Saat ini kami bawa doa ya Bapa untuk negara Australia dan Indonesia ya Bapa. Kau berkati ya Bapa kedua negara ini ya Bapa. Berkati pemerintahan yang ada ya Tuhan. Biarlah Bapa setiap keputusan yang mereka ambil ya Bapa sungguh merupakan keputusan daripada Engkau saja ya Bapa. Walaupun keadaan yang sekarang tidak begitu baik ya Bapa dengan COVID ini ya Bapa, kami percaya Tuhan Kau akan pulihkan ya Bapa. Negara ini Australia dan Indonesia juga Kau akan pulihkan ya Bapa, menjadi negara yang sungguh-sungguh pulih kembali ya Bapak, perekonomian ya, keadaan ya Bapak, sosial semuanya ya Bapak, Kau akan sempurnakan, pulihkan kembali ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan, semua ada dalam campur tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk saudara-saudara kami ya Bapak, Kau berkati ya Bapak, dimanapun mereka berada ya Bapak. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu tetap ada dalam hidup mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa ya Bapak juga untuk gereja-gereja-Mu ya Bapak. Kau berkati ya Bapak gereja-gereja-Mu yang ada ya Bapak. Kau berkati ya Bapak selama keadaan yang sekarang ini Bapak. Walaupun dengan kebaktian online, kami percaya Tuhan gereja-Mu tetap bertahan dan tetap mengadakan ibadah-ibadah dan orang-orang tetap melakukan ibadah yang baik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati ya Bapak. Sekali lagi ya Bapak, kami serahkan kepada Engkau saja ya Bapak. Kami percaya Tuhan pemulihan akan terjadi. Kau akan kembalikan semuanya itu menjadi baik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Engkau berkati ya Bapak apa yang disampaikan oleh hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Bapak. Biarlah Bapak firman ini ya Bapak sungguh-sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dapat kami bertumbuh di dalam iman kami ya Bapak. Berkati ya Bapak hamba-Mu yang menyampaikan firman ini ya Bapak. Kami serahkan jam-jam ibadah firman ini ya Bapak kepada Engkau saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Kita masih diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, baik Tuhan yang luar biasa menyertai kehidupan kita. Oke, sekarang saya mau share sebuah firman Tuhan yang saya mau beri judul Kebaikan Tuhan di dalam segala sesuatu. Kebaikan Tuhan di dalam segala sesuatu. Mari kita semua membaca Alkitab kita yang saya mau kutip dari Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Well, ayat ini sudah dihafal sebegitu banyaknya orang, dan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian termasuk saya juga mungkin sudah hafal akan ayat ini karena begitu seringnya ayat ini menjadi quote, menjadi ayat hafalan gitu kan. Begitu banyaknya orang yang mengutip ayat ini dan kita tahu, kita hafal isinya, kita hafal akan setiap kalimat demi kalimatnya. Tapi saya menyadari begini Saudara, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh menyadari akan hal ini, kok kita masih jumpai ada orang-orang yang kecewa, ada orang-orang yang putus asa, ada orang-orang yang terluka karena suatu kejadian yang menyakitkan dalam kehidupan dia. Ada kejadian, ada orang-orang yang kecewa karena mungkin dilupakan atau mungkin tidak mengalami suatu hal yang baik dan lain sebagainya. Kenapa ya bisa ada orang kecewa? Karena apa? Padahal kalau kita mau baca di sini adalah kebaikan Tuhan ada di dalam segala sesuatu. Betul nggak? Nah, poin pertama yang saya mau bahas di sini adalah apakah kita tahu ada kebaikan Tuhan? Nah, ini harus kita sadari bukan hanya di dalam kalimat, tapi kita harus menyadarinya benar-benar di dalam kehidupan kita bahwa sungguh di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu ada kebaikan Tuhan di sana.
Pertanyaannya adalah apakah kita tahu nih kebaikan Tuhan bukan hanya di dalam kalimat, bukan hanya di dalam ayat hafalan, tapi benar-benar kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita menemukan kebaikan Tuhan di sana. Apakah kita tahu? Paulus menulis bahwa kita tahu sekarang. Dia tahu persis kebaikan Tuhan. Nah, kita tahu nggak kebaikan Tuhan? Nah, ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang jelas-jelas dapat disimpulkan bahwa orang-orang ini orang-orang yang tidak tahu tentang kebaikan Tuhan. Sehingga akhirnya menjadi kecewa, sehingga akhirnya salah bertindak, sehingga akhirnya salah di dalam mengambil keputusan, sehingga bahkan sangat fatal karena tidak tahu akan kebaikan Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan dia. Oke, yang pertama itu sudah yang paling sangat jelas adalah Yudas Iskariot. Kalau Yudas tahu bahwa dia sebenarnya Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupnya dia nggak akan bertindak seperti itu, menjual Tuhan Yesus. Nggak akan. Sebenarnya Tuhan memanggil dia untuk menjadi seorang rasul. Makanya waktu pas mengundi jabatan kerasulan yang ditinggalkan oleh Yudas, itu satu posisi yang sebenarnya Yudas harusnya Tuhan tetapkan menjadi rasul, karena memang itu panggilannya. Tapi karena dia nggak tahu akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya dia, sehingga dia memutuskan untuk bertindak sesuatu yang sangat gegabah, fatal sekali dalam hidupnya. Dia nggak ngerti, dia nggak tahu akan kebaikan Tuhan. Lalu contoh yang kedua, yang tidak mengerti lagi akan kebaikan Tuhan. Perumpamaan tentang talenta, yang orang yang diberikan satu talenta, ketika tuannya itu kembali, dan masing-masing harus mempertanggungjawabkan akan apa yang dia upayakan dengan talenta yang sudah diberikan oleh tuannya. Hamba yang punya satu talenta ini, dia langsung berkata begini, aku tahu bahwa engkau adalah Tuhan yang jahat. Waduh, dia nggak ngerti bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang baik, sudah memperlengkapi sedemikian rupa. Dan apakah benar-benar talenta itu kepingin diambil? Enggak. Kita tahu bahwa akhirnya tidak ada talenta yang diambil. Orang yang memiliki talenta 5 dan akhirnya bisa mengupayakan menjadi 10, akhirnya diberikan lagi tuh satu talenta yang dipunyai oleh hamba yang punya satu talenta itu, diberikan kepada yang punya 10 sekarang. Artinya apa? Tidak ada talenta yang diambil sebenarnya. Itu kebaikan Tuhan. Nah, tapi hamba yang punya satu talenta ini, dia gagal melihat kebaikan Tuhan. Dia nggak tahu kebaikan Tuhan. Salah bertindak. Nah, bahaya kalau kita nggak tahu akan kebaikan Tuhan. Contohnya lagi siapa? Istri Ayub. Istri Ayub tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Memang yang dialami oleh keluarganya adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, sesuatu yang sangat pedih rasanya, sesuatu yang sangat menguras air mata, menguras tenaga, bahkan menguras fisik yang ada. Semuanya seakan-akan akan berjalan dengan penderitaan dan lain sebagainya. Tapi istri Ayub tidak mengerti akan the big picture sebenarnya yang Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan Ayub dan keluarga. Makanya di dalam Ayub 2 ayat yang 9, istri Ayub berkata demikian, masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Begitu kecewanya, begitu menderitanya dia, begitu tidak bisa menanggung penderitaan yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan keluarga mereka. Istri Ayub tidak bisa melihat lagi akan kebaikan Tuhan.
Yang dilihat adalah penderitaan demi penderitaan yang harus dialami. Nah, gagal melihat ini, tidak tahunya kita akan kebaikan Tuhan, akan membuat kita sanggup berkata seperti istri Ayub berkata, kutukilah Tuhan dan matilah. Setiap kita punya masa lalu, benar gak? Hari-hari yang ada di belakang kita itu disebut masa lalu. Nah, masa lalu kita diwarnai oleh berbagai macam peristiwa, berbagai macam hal. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ada yang pembelajaran, ada yang menyakitkan, dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk yang menyenangkan ya kita bisa tahu lah ya kebaikan Tuhan di mana. Kita tahu gampang dengan mudah mendeteksi kebaikan Tuhan. Nah, cuman untuk hal-hal yang menyakitkan, hal-hal penderitaan, hal-hal yang kita tahu bahwa itu adalah sebuah hal yang tidak enak yang kita harus alami di masa-masa lalu kita. Dan kalau kita tidak mengerti kebaikan Tuhan apa dalam kejadian dan peristiwa itu kita bawa terus di dalam kehidupan kita sebagai beban yang harus kita bawa. Dan kita terjebak di dalam masa lalu yang akhirnya terus-menerus kita harus bawa. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan orang yang terjebak di masa lalu tidak akan bisa menghadapi masa depannya dengan baik. Karena begitu beratnya beban yang harus dia pikul dari masa lalu. Jadi di dalam setiap peristiwa, entah itu baik atau buruk, ada kebaikan Tuhan. Nah, tugas kita adalah mencari tahu kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita tidak mencari tahu, kita akan melihat sebuah kejadian itu adalah sebuah kejadian yang akan terus-menerus kita bawa sebagai beban. Padahal berjalan membawa beban itu akan membuat perjalanan kita menjadi semakin berat. Amin, saudara. Ada contoh lagi gak? Ada. Bangsa Israel ketika dibawa oleh dipimpin oleh Musa untuk keluar dari bangsa Mesir, sudah jalan, sudah lihat mujizat Tuhan, sudah melihat begitu banyak penyertaan Tuhan, tapi masih bisa loh berkata kayak begini di dalam Keluaran 14 ayat 11. Keluaran 14 ayat yang ke-11. Ini perkataan mereka, bangsa Israel. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Gagal melihat kebaikan Tuhan. Tuhan mau bangsa Israel hidup sebagai orang merdeka di tanah perjanjian, di tanah yang baik, di tanah yang penuh limpah dengan susu dan madunya. Mereka berkata bahwa aku lebih baik bekerja pada orang Mesir sebagai budak. Kalau mereka tahu kebaikan Tuhan itu nyata, kalau mereka tahu bahwa kebaikan Tuhan itu adalah buat mereka untuk hidup sebagai orang merdeka, untuk hidup sebagai orang merdeka di tanah yang sangat subur, mereka nggak akan bilang biar nggak apakah kau sengaja gitu kan membuat kami mati di padang gurun. Mereka tidak akan berkata bahwa lebih baik kami bekerja jadi budak bagi orang Mesir. Nggak bakalan mereka bilang gitu. Nah, kegagalan mereka di dalam mengetahui kebaikan Tuhan di dalam segala sesuatunya, itu yang menjadikan mereka salah berucap, salah ngomong, salah berpendapat, salah mengambil keputusan. Nah, ini fatal sekali. Fatal sekali. Nah, makanya di dalam sharing hari ini, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah gini. Cari tahu
kebaikan Tuhan di dalam setiap perkara yang hadir dalam kehidupan kita. Cari tahu di dalam setiap peristiwa yang hadir dalam kehidupan kita. Jangan buru-buru lepas, jangan buru-buru aku pengen keluar dari kejadian ini, aku pengen keluar dari hal yang menyakitkan ini. Yang perlu kita tahu adalah, perlu kita cari adalah cari tahu, walaupun ini kondisinya menyakitkan, tapi cari tahu kebaikan Tuhan apa yang sebenarnya Tuhan ikut sertakan. Karena Tuhan turut campur tangan. Dia Immanuel, dia Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Cari tahu, sehingga waktu pas kita tahu, kita menghadapinya dengan gampang. Dan masa lalu itu akhirnya kita berkata bahwa aku tahu masa-masa penderitaan itu, aku tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kehidupan aku, dan kebaikannya aku bisa kecap, aku bisa rasakan, aku bisa nikmati, dan aku akan bisa mengatasi masalah ini dengan baik tanpa harus membawa-bawanya lagi sebagai beban untuk berjalan menghadapi masa depan. Kita mesti tahu, saudara, dalam hal apapun yang ada dalam kehidupan kita, dalam setiap fase yang ada dalam kehidupan kita, dalam setiap stage yang sedang kita lalui, dalam setiap apapun yang sedang kita alami, pergumulankah, penderitaankah, atau bebankah, atau apakah itu, kita mesti sampai kita ketemukan kebaikan Tuhan. Karena Allah, Tuhan, turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Paulus tahu, kita tahu sekarang. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak, Ibu, saudara sekalian, dan saya tahu ada kebaikan Tuhan yang Tuhan turut sertakan di dalam peristiwa itu? Amin, saudara. Hal yang pertama adalah cari tahu. Apakah kita sudah tahu kebaikan Tuhan di dalam sebuah peristiwa? Kebaikan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Kalau kita tahu, yes, kita akan sangat-sangat mudah untuk menyongsong masa depan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kita. Dia nggak punya hal yang jelek, dia nggak punya hal yang kecelakaan, dia nggak punya rancangan yang nggak baik. Yang dia punya adalah rancangan yang damai sejahtera dan rancangan yang penuh dengan pengharapan. Ya, oke. Yang kedua, yang perlu kita tanya dalam hidup kita adalah, apakah kita mengasihi Tuhan? Nah, ini penting sekali. Karena di dalam Roma 8 ayat 28 tadi dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup mengasihi Tuhan sehingga Tuhan selalu menyertakan kebaikannya di dalam segala sesuatunya itu? Apakah kita cukup mengasihi Tuhan sehingga kebaikannya itu dapat kita tahu dan dapat kita lihat dan dapat kita mengerti dan dapat kita kenali bahwa itu adalah kebaikan loh. Ini adalah kebaikan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ester 6 ayat 1-3. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Jadi semua dicatat. Kejadian demi kejadian dicatat. Lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduan dan raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Artinya gini, Mordekai itu sudah berjasa sekali terhadap raja, tapi tidak ada reward apa-apa, tidak ada anugerah apapun yang dipersembahkan kepada dia, tidak ada something special, reward, hadiah. Kesannya seperti dia dilupakan.
jasanya dilupakan. Benar gak? Lah, kalau dia jadi orang yang cepat marah, cepat tersinggung, kenapa? Karena aku dilupakan. Kebaikan aku, pelayanan aku, ya, sikap patriot aku, jasanya aku dilupakan. Kalau dia cepat tersinggung, cepat marah, cepat kecewa, cepat putus asa, maka dia akan jadi orang yang panas, pahit hati dan bawa terus tuh beban itu tuh. Aku orang yang tidak diingat, aku orang yang selalu ditinggalkan, aku ini orang yang selalu mengerjakan apa-apa tapi tidak ada reward yang aku dapatkan. Nah, dia akan susah untuk menghadapi masa depan, akan menghadapi setiap panggilan yang sebenarnya Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Nah, kita lihat, kita tahu bahwa kalau kita baca di dalam Ester, kita tahu bahwa Mordekai adalah orang yang sangat-sangat mengasihi bangsa Yahudi. Kenapa bisa kayak begitu? Loh, dia berupaya keras untuk menolong bangsanya lepas dari segala segala penindasan yang mau dilakukan oleh Haman dan kejahatan yang mau Haman lakukan terhadap bangsa Yahudi. Dia berupaya keras. Cara dia mengasihi itu adalah dengan mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi. Nah, kalau seseorang di dalam tahap itu gagal melihat bahwa orang yang mengasihi Tuhan pasti ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Pasti ada kebaikan Tuhan yang Tuhan turut sertakan di dalamnya. Nah, kalau gagal melihat itu, ya sudah, berhenti pelayanannya, gagal, nggak mau tahu lagi, kecewa sama gereja, kecewa sama gembala sidang, kecewa sama ketua komsel, kecewa sama siapa aja, karena tidak ada apresiasi. Mordekai, walaupun dia sudah berupaya penuh, punya jasa, sampai dicatat di dalam kitab sejarah, tapi dia tidak fokus kepada apa yang apa ya, reward apa ya, kenapa aku nggak dikasih reward ya, kenapa aku ditinggalin, kenapa aku dilupakan ya. Dia nggak fokus kepada gitu. Dia fokus bagaimana mengasihi Tuhan dengan cara bagaimana mengasihi bangsa yang sebenarnya Tuhan sayangi. Dia tidak ingin melihat bangsa pilihan Tuhan ditindas. Itu cara dia mengasihi. Nah, kita tahu bahwa akhirnya Mordekai mendapatkan reward itu. Akhirnya raja melihat bahwa, loh, kok nggak dikasih? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sometimes kita terburu-buru. Ketika kita melakukan sesuatu buat Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan akan straight away kasih kebaikannya. Tunggu dulu. Tuhan jauh lebih tahu. Benar gak? Dan kalau kita tidak terlalu fokus dengan apa yang mau Tuhan kasih dalam kehidupan kita ya, kita pokoknya terus fokus di dalam kita mengasihi Tuhan aja. Jadi hidup kita akan aman, kita akan lebih gampang untuk mengejar setiap panggilan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Benar gak? Jangan sampai terjebak. Tuhan mau kita bisa melihat gini loh, akan selalu ada kebaikan Tuhan di dalam segala sesuatu bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi sebenarnya yang perlu kita tetap jaga adalah kasih kita kepada Tuhan. Cara kita mengasihi Tuhan itu yang perlu terus kita jaga. Dan kita akan terus-menerus akan melihat kebaikan Tuhan. Akan terus-menerus melihat kebaikan Tuhan. Walaupun mungkin kita dihianati, walaupun mungkin kita tidak dianggap, walaupun mungkin kita tidak dianugerahkan apa-apa kepada kita. Seperti Mordekai tidak dianugerahkan apa-apa pada waktu dia berusaha untuk menolong raja.
Tapi kita tahu bahwa akan ada kebaikan yang Tuhan sendiri taruh. Karena Tuhan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi ada dua hal yang saya mau bawa untuk kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak tahu bahwa ada kebaikan Tuhan di dalam sebuah peristiwa, di dalam segala sesuatu. Jangan sampai kita nggak tahu nih apa ya kebaikan Tuhan, apa sih kondisi kayak begini, apa sih kebaikan Tuhannya. Nah, kalau kita gagal tahu itu, kita bisa jadi orang yang gampang kecewa. Bahkan mungkin kita bisa jadi orang yang mengutuki Tuhan. Seperti istri Ayub berkata kepada Ayub, kutukilah Tuhanmu. Masihkah kau mau bertahan dengan kesalehanmu? Benar gak? Lalu yang kedua, apakah kita mengasihi Tuhan? Karena begini saudara, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita, kita akan selalu melihat kebaikan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan kalau kita memandang bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik banget ya. Aku mengasihi Tuhan karena memang Tuhan layak mendapat kasih aku, karena memang Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Aku mengasihi Tuhan bukan karena reward, aku mengasihi Tuhan bukan karena aku harus dianugerahkan apa-apa, Dia anugerahkan sesuatu dalam hidup aku. Enggak, aku mengasihi Tuhan karena aku mengasihi Tuhan. Aku pure mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, akal budiku, dengan segenap kekuatanku. Tapi Tuhan akan selalu menyertakan kebaikan demi kebaikan lagi di dalam segala sesuatu ya. Untuk kita, orang yang mengasihi Tuhan, bisa melihat, memetik, mengambil, ini loh kebaikan Tuhan. Ini loh kebaikan Tuhan. Bukankah kita sering mendengar bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berhutang dalam kehidupan kita? Dia Tuhan yang tidak pernah melupakan. Dan bahkan di dalam 1 Korintus dikatakan bahwa 1 Korintus 15 ayat 58 berkata bahwa gini, sebab kau tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Kasih kita kepada Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Tuhan tahu. Tuhan catat segala sesuatunya di dalam kitab. Ketika kita mempersembahkan sesuatu, kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan mengasihi Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Dia selalu menyertakan kebaikannya buat setiap kita yang mengasihi Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari tutup Alkitab saudara dan kita berdoa. Renungkan firman Tuhan ini. Kita perlu tahu kebaikan Tuhan. Perlu tahu. Yang kedua, kita perlu mengasihi Tuhan. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengar akan kebenaran firman ini Tuhan Yesus. Kami tahu firman-Mu itu Tuhan berkuasa untuk memerdekakan, berkuasa untuk mengajar kami Tuhan, berkuasa Tuhan Yesus untuk menjadikan kami Tuhan orang yang merdeka, orang yang hidup Tuhan Yesus sebagai orang yang memiliki firman Tuhan, dan kami bisa menjadi orang yang menang Tuhan dengan firman-firman yang ada dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk mengerti, untuk tahu Tuhan Yesus akan kebaikan-Mu. Ajar kami juga Tuhan untuk jadi orang yang tetap mengasihi-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau terlebih dahulu mengasihi kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan, berkati Tuhan setiap orang yang mendengarkan akan firman Tuhan hari ini Tuhan, dan berbakti bersama-sama hari ini Tuhan, supaya kami Tuhan
terus-menerus dapat dikuatkan, terus-menerus dapat mengerti Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita angkat tangan kita, kita arahkan tangan kita ke atas, dan kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bawalah serta damai sejahtera, anugerah yang besar yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Sungguh ibadah yang luar biasa. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan yang sudah setia melayani Tuhan. Juga terima kasih untuk pastor yang sudah membagikan firman Tuhan yang memberkati kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa untuk ibadah minggu depan.